Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama, yang paling utama, mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hidayah dan inayahnya dan juga nikmat yang tiada tara, sehingga kita masih diberikan umur sampai Ramadan tahun ini. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Rasul Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga kepada kita selaku umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaat darinya. Amin ya robbal alamin. Bulan wahai sahabat PBA yang berbahagia dan yang saya muliakan, pengurus Itla yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Hanya terjadi satu bulan satu kali. Di dalamnya banyak pahala yang berlipat ganda apabila kita menunaikan ibadah puasa dan menunaikan ibadah sunnah yang lainnya. Di dalamnya juga banyak bulan yang penuh ampunan, Sebagai Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Seperti halnya diwajibkan berpuasa kaum-kaum sebelum kamu. La'allakum tattaqun, semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Dalam dalil tersebut, sebagai orang-orang yang beriman, ataupun dalam kurung orang-orang muslimat, kita diwajibkan untuk berpuasa yang tercantum dalam kitab suci Al-Quran. Di sana pun, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan untuk berpuasa. Namun memang sih banyak orang yang merindukan suasana bulan Ramadan. Saat waktu maghrib menunggu waktu buka, ada yang ngabuburit, ada yang melihat motor mobil, ada juga yang melihat gitu kan. Ada ya juga yang sambil main HP, mabar, main Mobile Legend, kan, dan lain-lainnya. Itulah suasana yang ditunggu-tunggu, gitu kan. Sholat tarawih bersama di masjid ramai, walaupun jamaahnya semakin maju, gitu kan. Nah, dan lain-lainnya sangat dirindukan itu. Nah, itu semua muslimin muslimat merindukan itu, tapi dia memang merindukan, tapi pada saat sudah masuk di bulan Ramadan, gitu kan, mereka sendirilah yang merugikan tersebut, merugi sendiri, gitu kan. Banyak di kalangan kita yang merugi. Saya akan menyimpulkan hanya 4 perkara saja yang merugi di bulan Ramadan.
Yang pertama, orang yang merugi di bulan Ramadan itu saat di bulan Ramadan. Pertama ya, saat di bulan Ramadan dia menjadi rajin melakukan ibadah sholat, ibadah puasa, dan sunnah-sunnah dan lainnya. Tapi hanya 1 bulan. Yang lainnya bolong-bolong, sunnah jarang, melaksanakan sholat fardu tidak, hanya bulan puasa saja yang rajin, tarawih suka, rajin, dan lain-lain. Pokoknya mah ngaji Quran, pokoknya mah rajin gitu mah. Hanya khususon gitu, bulan Ramadan doang gitu katanya. Memang bulan Ramadan itu apabila kita melaksanakan ibadah puasa, menunaikan amal-amalan yang amal-amal baik gitu, pahalanya insya Allah dilipat gandakan oleh Allah. Namun apabila hanya bulan puasa saja kita melaksanakan amalan, itulah ciri orang yang merugi. Hanya jadi tidak lanjut, tidak istiqomah gitu kan. Istiqomah bukan ikatan istri takut suami, salah kebalik. Jadi istiqomah gitu kan. Nah, bukan ikatan suami takut istri kalau di rumah, bukan ya. Nah, jadi istiqomah berlanjut terus tanpa berhenti, tetap melakukan itu tersebut. Nah, jadi ciri-ciri orang yang merugi itu seperti itu. Kalau misalnya biasanya nih ya, para alim ulama biasanya di bulan Sya'ban sebelum bulan Ramadan kita itu para alim ulama itu jadi berlatih puasa sunnah, melakukan sunnah, sholat sunnah, membiasakannya supaya nanti di bulan Ramadan tidak kaget gitu, kan? Jadi sudah terbiasa, nanti dibiasakan. Biasanya suka ngaji kan? Langsung saja. Yang kedua yaitu melakukan kemaksiatan nih banyak. Nah rata-rata nih maksiat mata yang banyak itu kan, kalau apabila sedang ngabuburit, maksiat mata, maksiat anggota tubuh. Maksiat tuh bukan minuman keras doang, bukan godin doang. Nah, godin mah bukan disebut maksiat lagi, tapi membatalkan langsung gitu kan. Itu sangat merugi itu pasti. Nah, orang maksiat apabila ngabuburit, mata kita melongo melihat yang seksi-seksi, yang bohai-bohai, membayangkan makanan sebelum buka, bergandeng tangan sama pacar, itu kan yang punya pacar itu. Nah, jadi itu percuma gitu kan, kita berpuasa juga kita tidak mendapatkan pahalanya, sedikit capek. Intinya jadi kayak ibaratkan kita itu bekerja sebulan penuh, seharian 24 jam kita lembur, tapi kita tidak digaji, capek tuh, percuma gitu kan. Itulah orang yang merugi. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga yaitu tidak bisa mengontrol hawa nafsu kita, dalam kurung emosi kita, gampang. Nah ini nih yang sering terjadi apabila kita sedang bermain game, apabila ada terjadi masalah dengan teman gitu kan. Di bulan puasa kita dilatih dengan sabar, maka nafsu kita itu diuji di bulan puasa itu kan. Nah itu ciri orang yang langsung. Yang keempat yaitu menyanyiakan waktu. Apa maksudnya menyanyiakan waktu? Ya menyanyiakan waktu ini artinya universal gitu kan. Jadi menyanyiakan waktu ibadah, tidur itu ibadah. Kalau tidur terus mah bukan ibadah, tapi itu berlatih untuk mati. Nah, jadi di bulan puasa tidur ibadah itu maksudnya daripada kita gibah mending tidur. Tapi kalau misalnya tidur terus-terusan tidak ibadah, itu ya kocak gitu kan. Nah, jadi
jangan menyanyiakan waktu ibadah. Jadi apabila di bulan Ramadan itu kita perbanyaklah ibadah, jangan perbanyaklah tidur. Tidur pagi, bangun zuhur, sholat, tidur lagi, bangun asar, tidur lagi, bangun buka, tidur lagi, sahur, tidur lagi, terus-terusan tidur. Pahalanya mana? Berkah puasanya mana? Tidak didapat itu. Begitu ya. Makanya kalau misalnya yang sekarang rajin tidur di bulan puasa, dimohon dikurangi. Jadi sedikit pokoknya malah minimal kalau misalnya kita sedang capek-capeknya, kita tidurkan. Bangun, jangan tidur lagi. Kita langsung berpanjatkan tangan, angkat tangan kita kepada Allah. Sudah sholat, langsung mengaji. Mintalah pertolongan, mintalah keberkahan di bulan puasa ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan apabila ada kata-kata kurang enak di hati, mohon maaf. Ada kurangnya dari saya dan kelebihannya hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Unzur mangkola wala tanzur mangkola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.